أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك لنا في بكورنا هذا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, berkahilah waktu pagi kami ini dan jadikan kami di antara orang-orang yang gemar mendengarkan perkataan-perkataan yang baik dan kemudian mengikutinya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian kita pagi hari ini judulnya tentang suratul istijabah. Suratul istijabah. Surah itu cepat. Istijabah itu menjawab. Suratul istijabah cepat menjawab, atau juga yang dikenal dengan respon yang cepat. Kita mendengar Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sekali lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga-lembaga kemanusiaan yang punya moto bagaimana menyegerakan bantuan kepada masyarakat. Cepat tanggap, reaksi cepat, dan moto-moto lainnya. Maka sesungguhnya itu baik itu. Cepat merespon kebutuhan umat sesuatu yang baik. Cepat merespon masyarakat yang sedang ditimpa ujian bencana itu baik. Namun sebelum itu sesungguhnya dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada perintah kepada kita untuk cepat merespon perintah Allah dan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan sebutan suratul istijabah. Cepat merespon perintah Allah, cepat merespon perintah Rasulullah, termasuk akhlakul karimah, termasuk akhlak yang terpuji. Lawannya itu lama merespon, berlambat-lambat dulu agar bisa merespon, menunda-nunda dulu agar bisa menjawab. Maka kalau itu yang terjadi dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah, maka pemiliknya tergabung kepada orang yang memiliki akhlak al-madhmumah, akhlak yang tercela. Apa yang dimaksudkan dengan suratul istijabah? Suratul istijabah itu adalah suatu tindakan untuk memenuhi fitrah seorang manusia. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah. Ada kepala dengan otaknya, ada wajah dengan mata, mulut, ada telinga untuk mendengar, ada badan, ada hati, ada jantung. Semua ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan ciptaannya itu
dengan pakaian yang cocok dengannya. Dan pakaian yang cocok dengan tubuh manusia itu, itulah yang kita kenal dengan pakaian muslim, pakaian Islam, nilai-nilai Islam, kajian-kajian Islam. Di situ ada perintah Allah, di situ ada perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mendengar perintah Allah, bergesa-gesa dia, cepat dia ingin memenuhi perintah itu, ingin segera melakukan perintah itu, maka tindakan yang dilakukannya ini adalah tindakan yang sesuai dengan fitrah penciptaannya. Cocok itu. Pakaian yang dia pakai cocok. Tapi kalau ada seseorang mendengar perintah Allah, ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berujar, besok ajalah pas pensiun, besok salah pas lah bercucu, besok salah pas lah haid. Ini perintah Allah ya, perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya dia telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang cepat merespon, cepat menjawab seruan Allah, seruan Rasulullah, tindakannya itu sesuai dengan fitrah dia. Sebaliknya kalau dia lambat merespon, maka tindakannya itu tidak sesuai dengan fitrah dia sebagai seorang yang diciptakan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena pakaian yang cocok dengan tubuh kita ini adalah Islam, agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-24? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, suratul istijabah, istajibu, istijabah. Apa artinya? Hei orang-orang yang beriman, segeralah menjawab seruan yang bersumber dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena semua perintah Allah dan perintah Rasulullah lima yuhyikum. Kedua-dua perintah itu akan menghidupkan kamu. Tidak ada perintah Allah yang menyengsarakan, tidak ada. Salat, tidak salat bodoh. Ada salat, gara-gara salat rematik ambo dibuatnya. Tidak ada itu. Puasa, tidak puasa bodoh. Bahkan tidak puasa, gara-gara puasa sakit mah ambo. Zakat, hendak bayar zakat ambo dah. Baru bayar zakat, gara-gara zakat miskin ambo. Tak ada tu. Ini ayatnya ni. Yang namanya perintah Allah lima yuhyikum. Yang namanya perintah Allah tidak ada yang akan menyengsarakan. Tidak ada yang akan menyulitkan. Tidak ada yang akan menyusahkan. Karena yang menciptakan kita ini bukan bapak ibu kita. Yang menciptakan kita ini Allah. Allah tahu apa pakaian diri kita ini. Sebagaimana kita tahu cincin ukuran apa yang cocok untuk jari kita. Lauk apa yang cocok untuk perut kita. Maka untuk badan kita ini, yang pantas dan yang cocok untuk kita pakai adalah agama Allah bernama Al-Islam. Di situ ada perintahnya, di situ ada perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tidak satu pun perintah Allah dan perintah Rasulullah menyengsarakan, tidak ada itu. Tidak ada. Yang ada lima yuhyikum. Perintah Allah, perintah Rasulullah akan menghidupkan kalian. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Perintah Allah, perintah Rasulullah akan memberikan manfaat untuk kalian. Kata Imam Mujahid, perintah Allah dan perintah Rasulullah akan mengantarkan kalian kepada kebenaran. Kata Imam Qatadah, perintah Allah, perintah Rasulullah akan mengantarkan kalian kepada kemurnian Al-Quran. Perintah Allah, perintah Rasulullah, kata Imam As-Suddi, akan mengantarkan kalian kepada jati diri Islam sesungguhnya. Kata Imam Urwah Ibni Zubair, perintah Allah dan perintah Rasulullah akan memuliakan kalian dengan semangat jihad. Tidak ada satupun ulama tafsir yang mengatakan kalau ada perintah Allah, segera kita melakukannya, kita akan sengsara dibuatnya. Tidak ada itu. Ada. Kalau perintah Allah ya, kalau perintah manusia bisa jadi. Tapi kalau perintah Allah tidak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada engkau suatu perkara kecuali engkau sanggup untuk memikul perkara itu. Barabana bari perintah Allah kawa. Pasti wak sanggup melakukannya. Tidak ada yang tidak. Pasti kita sanggup melakukannya. Karena Allah tidak akan membebankan kepada seseorang suatu perkara kecuali dia sanggup untuk memikulnya. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alasan saja kalau nyo sembahyang, nyo remati, kalau nyo puasa, muncul mah, kalau nyo berzakat, itu alasan saja. Alasan yang dibuat-buat. Ada orang kesehatan ditanya, "Ba aku kalau ambo puaso hilang tuh asam lambung. Padahal kalau halang hari, kalau hari-hari yang lain saya tidak puasa, kalau terlambat saja makan seketik, langsung tuh naik kateh tuh, nyesak kateh asam lambung. Tapi ba aku puasa ambo 30 hari Ramadan, tidak ada masalah." Orang kesehatan pun sama jawabannya dengan kita semuanya, Bapak Ibu rahmatullah. Apa jawaban mereka? Itu yang memerintahkan puasa Allah. Yang punya perut itu Allah. Yang menciptakan lambung itu Allah dengan usus-ususnya sampai pencernaan mulai dari mulut. Itu semua yang menciptakan Allah. Perintah puasa pun dari Allah. Maka Allah Maha tahu dengan segala perintahnya. Tidak akan ada perintah Allah yang akan menyusahkan manusia. Tidak ada. Masya Allah. Jadi kalau ada orang puasa, asam lambung, rutinnya puasa, Bapak Ibu rahimahullah, dia menjalankan sunnah-sunnah puasa, hilang penyakitnya. Padahal dia tidak makan seharian. Kok bisa begitu? Karena dia menjalankan perintah Allah. Perintah Allah, perintah Rasulullah akan mengantarkan manusia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Di sini ada kalimat istajibu. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu. Segeralah menjawab. Memang yang bisa capek-capek menjawab itu Pak hanya orang-orang yang beriman saja. Makanya kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya Bu, kalau ada seruan begitu ya, wahai orang-orang yang beriman, maka berbahagialah. Kenapa? Karena biasanya kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dua kemungkinan. Allah akan memerintahkan kepada kita satu perintah untuk dikerjakan, atau Allah akan memerintahkan kepada kita suatu larangan untuk ditinggalkan. Dan kedua-duanya baik buat kita. Basyiran wa nadhiran. Kabar gembira dan kabar petakut. Rata-rata di balik kalimat ya ayyuhalladzina amanu ada kalimat perintah, ada kalimat larangan. Perintah Allah, larangan Allah. Perintah Rasulullah, larangan Rasulullah. Siapa yang bisa melakukannya?
hanya orang-orang yang beriman saja. Makanya kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk tuh dalam golongan orang-orang yang beriman itu. Sehingga tatkala bertemu perintah Allah, tidak ada sungkan-sungkan, tidak ada istilah malu-malu, tidak ada istilah ampun tak takau mengarajukannya, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi dan Rasulullah dalam doa mereka? Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Nabi-nabi Allah mengadu kepada Allah, wahai Allah Tuhanku, ajiltu ilaika, aku bersegera menujumu ya Allah, litarda, supaya engkau memberikan keridhaanmu kepadaku. Tak bersantai-santai begitu dong. Tapi berlari, bersegera. Menuju siapa? Menuju Allah. Apa gunanya? Agar saya mendapatkan keridhaan engkau ya Allah. Agar saya mendapatkan keridhaan darimu ya Allah. Ada kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menjemput ampunan dari Tuhan kalian. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika turun ayat ini digambarkan oleh Imam Ibnu Katsir, wasari'u itu kan bersegera. Ketika turun ayat ini, para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekatkan telinga mereka ke lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena mereka mendengar kalimat wasari'u, bersegera. Kalau bersegera itu ajakan menguntungkan, bukan ajakan yang akan membawa kepada kerugian. Maka mereka pasang telinga mereka dekat-dekat kepada Rasulullah. Karena perintahnya bersegera. Bersegera apa? Mendapatkan ampunan Allah, satu. Mendapatkan surga Allah, kedua. Mereka dengar, apa tuh? Baca caranya. Ternyata ada berapa cara. Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ampunan Allah dan surganya Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Cirinya apa takwa itu? Yang pertama adalah mereka berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Sahabat-sahabat melakukan itu. Dari mana mereka melakukan itu? Petunjuknya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu ketika dalam salat asar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian beliau beranjak pergi meninggalkan saf menuju rumah beliau. Sahabat datang cengang saya mencari, kenapa Rasulullah? Tidak lama setelah itu Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau mau menuju kembali saf di depan. Sahabat lah tercengang duluan. Rasulullah pun dibuat kaget, tercengang juga melihat kenapa semua sahabat memandang beliau. Rasulullah bertanya, "Ma bikum ya ashabi?" Ada apa gerangan wahai sahabat-sahabatku? Kenapa pandangan engkau seperti itu kepadaku? Sahabat bertanya, malah sebaliknya ya Rasulullah, kami mau bertanya kepada engkau ya Rasulullah. Tidak seperti biasanya ya Rasulullah, habis salat engkau pergi meninggalkan saf salat, biasanya kan duduk dulu, zikir dulu. Rasulullah kemudian mengingatkan sahabatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Seusai salat tadi, aku teringat kalau di rumah masih ada sebongkah emas. Masih ada sebongkah emas. Maka aku pulang dan aku mintakan kepada istriku Aisyah radhiyallahu anha untuk segera dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu apa namanya, Bu? Suratul Istijabah namanya itu. Merespon dengan cepat perintah Allah, merespon dengan cepat perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah, pribadi Rasulullah yang bersegera membantu orang lain ini dijadikan oleh sahabat-sahabat beliau sebagai suri tauladan. Banyak sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
tatkala ada seruan berinfak, tatkala ada seruan berjihad dengan harta, mereka duluan menyumbangkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena selama hidup mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Akhirnya sahabat pun melakukan itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat Rasulullah SAW mulia, rata-rata semua mereka bersegera tatkala ada datang perintah untuk berinfak, sedekah, berzakat dan seterusnya. Ini namanya suratul istijabah. Ada yang kedua contoh, wal kadhiminal ghaidh. Kalau engkau mau segera mendapatkan ampunan Allah, jangan marah-marah, jangan berang-berang. Baik kepada orang lain, apalagi kepada keluarga sendiri. Apakah itu suami kita atau kepada istri kita. Jangan marah-marah. Makanya diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah. Jangan berang, untukmu syurga. Dan Masya Allah, ternyata sahabat-sahabat Rasulullah melakukannya. Kalau mereka menghadapi persoalan dalam hidup, mereka tidak marah-marah. Mereka tidak sampai mencaci orang. Tapi yang mereka lakukan adalah bersabar dengan semua ujian-ujian itu. Sehingga apa janji Rasulullah SAW? Walakal jannah. Dan untukmu syurga. Contoh tuh Bu ya. Contoh kalau ada perintah segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, yuk untung umur awak lay panjang. Tambah lu bisa bertobat. Alhamdulillah. Tapi kalau waktu tunda-tunda, akhirnya umur awak singkek juga pendek. Lantas apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah kelak? Sudahlah pamalih beramal. Sudahlah pamalih beribadah. Sudahlah pamalih membantu tetangga, membantu kaum muslimin, menegakkan agama Allah. Umur pendek pula. Kira-kira apa yang mau dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu? Apa beda ijabah dengan istijabah kira-kira? Ada ijabah, ada istijabah. Kalau dari sisi kosakata bedanya di istisinya. Kalau ijabah tanpa S tanpa T. Kalau istijabah dengan S dengan T. Ijabah C, istijabah C. Ijabah itu menjawab dengan sekedarnya, yo atau indah. Kalau yo, anggukkan. Kalau indah, gelengkan. Itu namanya Bu, ijabah. Menjawab seruan. Sekedar menjawab iya atau tidak. Itu namanya ijabah. Sedangkan istijabah tidak begitu. Istijabah itu menjawab seruan. Kalau ijabah menjawab sesuatu dengan jawaban sekedarnya. Sedangkan istijabah yang menjadi bahasan kita pagi ini adalah memenuhi seruan. Seruan dipenuhi. Salat, puasa, zakat, nutup aurat. Segera kita melakukannya, maka itu namanya kita telah memenuhi seruan. Dua, apa beda taat dengan suratul istijabah? Kan ada taat. Apa bedanya dengan suratul istijabah? Kalau taat, Bapak Ibu rahimakumullah, melakukan sesuatu yang kita suka atau kita tidak suka, namanya taat itu. Suka tidak suka kerajokan. Dan ini boleh dipakaikan di luar. Kalau tuan awak nyuruh, padahal awak tidak suka dah. Ajo ayahnya suruh. Tapi karena tuan awak kerajokan. Suka tidak suka engkau kerjakan, itu namanya engkau taat. Wah pemalih sembahyang. Tiba-tiba rajin minta salat. Tak takut aja hujan. Tak takut aja angin. Maka kita namanya hamba Allah yang taat. Waktu aurat pakai jilbab. Tak takut kutu. Tak takut ketombe. Tak takut kata-kata. Itu namanya kita pemilik suratul istijabah.
Maaf, itu namanya kita memiliki ketaatan. Suka tidak suka, mau kerajukan, mau berjilbab. Sedangkan istijabah, kalau taat tadi apa? Taat mengerjakan perintah yang disuka atau tidak disuka. Sedangkan istijabah mengerjakan sesuatu dengan senang hati. Kalau ada perintah bu, dikerajukan just senang hati, itu namanya istijabah. Apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Ajaban li amril muhajirat. Betul-betul mempesona wanita-wanita yang ikut berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Sahabiah bertanya, kenapa wahai ummul mukminin? Kenapa engkau katakan wanita-wanita yang ikut berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah menuju Madinah hebat? Apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Kenapa tidak? Mereka pertama ikut dalam hijrah. Dan sudah pasti berarti mereka pertama masuk Islam. Ya, mereka pertama masuk Islam. Tambah lagi ketika turun perintah Allah yang menyuruh wanita untuk menutup auratnya, maka wanita-wanita muhajirat ini, wanita-wanita yang datang dari Makkah ke Madinah ini, mengambil apa saja yang bisa ditutupi ke kepalanya. Kalau ada kau taplak meja, pakai taplak meja. Kalau ada penutup secara itu namanya, itu dipakai. Kalau tidak kain pintu, itu dipakai. Kalau tidak kain alih kasut, itu yang dipakai. Tak kala mereka mendengar ada perintah untuk menutup aurat. Maka disebut wanita-wanita muhajirat mempesona, tambah nanti ansar, tambah nanti hamba-hamba Allah yang saleh. Tapi awalnya sebutkan mereka mempesona. Kenapa? Tatkala bertemu perintah nutup aurat, mereka langsung pakai. Ndak disuak salah. Ndak angik, ambo pas pensiun salah. Itu ndak dah. Bukan begitu suratul istijabah. Yang suratul istijabah ini kalau ada perintah Allah kita segera lakukan, tidak menunda-nunda, tidak menunggu-nunggu, tapi segera kita lakukan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Ada contoh tentang pelarangan minum khamar. Ayat tentang khamar ini kan bukan satu ya. Ada beberapa ayat. Fungsi ayat itu diturunkan beberapa gunanya agar sahabat-sahabat Rasulullah itu siap dengan perintah untuk meninggalkan khamar. Ayat pertama surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Qul fihima ithmun kabir. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, di dalamnya terdapat dosa besar. Khamar dan judi di dalamnya ada dosa besar. Ini kan peringatan Allah. Tapi alun ada perintahnya, tinggalkan. Maka sebagian sahabat meninggalkan minum-minum khamar, sebagian lain masih tetap minum khamar bu, karena ada larangannya lain. Kemudian turun ayat yang kedua tentang khamar. Surah An-Nisa, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat kalau kalian mabuk. Kalau kalian sedang mabuk, jangan dekati salat. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau mengetahui apa yang engkau ucapkan itu. Sebagian sahabat bu meninggalkan karena ingin salat, tapi nya baru minum khamar. Alah ketimbang tekaduh salat ambo nak minum khamar lain. Sebagian sahabat meninggalkan khamar, tapi sebagian yang lain masih minum khamar karena ayat yang kedua ini belum ada bahasannya tentang tinggalkanlah khamar. Alun adoleh. Ya, masih disebutkan bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh mendekati salat kalau dia dalam kondisi mabuk. Coba lihat ayat yang ketiga surah Al-Maidah.
Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitani fajtanibuh. Tatkala turun ayat ini, ada sahabat yang sedang meminum khamar. Masih terkumpul khamar itu di mulutnya. Dia mendengar firman Allah, fajtanibu, khamar, judi, berdukun, mengundi nasib dengan anak panah, itu dosa besar, maka jauhkanlah oleh kalian. Ketika itu Bapak Ibu rahimakumullah, ada sahabat yang sedang minum khamar. Masih terkumpul khamar itu di mulutnya. Dia muntahkan. Ada sahabat yang baru minum khamar, masuk perutnya, memasukkan jari-jarinya, dimuntahkan. Ada sahabat yang bergegas pulang ke rumahnya, ambil drum-drum tong-tong berisi khamar itu, kemudian tumpahkan semuanya. Kok begitu ya? Itu namanya sifat suratul istijabah. Bersegera menjawab seruan Allah, bersegera menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contohkan oleh para sahabat. Tatkala ada perintah larangan khamar, mereka langsung menghentikan khamar. Ada perintah meninggalkan judi, mereka langsung meninggalkan judi. Ada perintah meninggalkan ilmu perdukunan, mereka tinggalkan langsung ilmu perdukunan. Siapa itu? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Jadi bisa dibedakan Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau taat itu perintah Allah dikerajokan, perintah Rasulullah dikerjakan, syukur tidak syukur. Sedangkan istijabah itu adalah mengerjakan sesuatu dengan senang hati. Kerjakan perintah dengan senang hati. Kita pergi sholat dengan senang hati. Jam 4:30 lah jago. Alhamdulillah, senang hati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Tadi yang subuh-subuh Bapak rahimakumullah muter itu ya ke arah Ladang Laweh sana ke Komputir. 4:30 kurang berapa tadi? Sekitar kurang 5 kurang 10 lah. Nampak nenek-nenek berdua sama mungkin cucunya mungkin menuju masjid. Sepertinya senang sekali beliau. Ya, tidak ada raut panik, raut capek, raut maleh, tidak ada. Karena jalan penurunan ya, jalan nurun tuh. Nampak sambil ada selendang, ada sajadah. Beliau berjalan menuju masjid. Ibu-ibu saya yakin juga begitu. 4:30 lah jago, lah bersuci, pakai mukena bagus, ya, bawahannya baik, sandang sajadah, menuju masjid dengan beban. Pakai apa? Dengan senyuman. Walaupun keluar rumah kosong, tidak apa-apa. Nanti ada teman saya berkumpul di masjid. Ini suatu sejarah. Mendengar puasa Ramadan sebentar lagi. Kalau pemilik surat itu sejarah, tidak ada yang marah-marah. Tidak ada yang sebentar lagi puasa. Itu tidak makan tuh, itu tidak minum tuh. Pemilik suratul istijabah enggak ada yang begitu. Pemilik suratul istijabah tatkala mendengarkan ada puasa Ramadan, puasa Ramadan sebentar lagi. Ini kesempatan saya buat berpuasa di tahun ini. Nah, tahun kemarin ada corona, ibadah terbatas. Tapi sekarang mudah-mudahan tidak lagi. Nah, kita sambut puasa Ramadan dengan senyuman. Zakat juga begitu. Tatkala sudah datang waktunya, jangan kita berpikir zakat ini akan memiskinkan, tidak. Zakat ini akan memudahkan urusan kita. Kita akan dibuat kaya oleh zakat itu. Karena perintah zakat itu dari Allah. Maka Allah akan mengkayakan kita karena kita menjalankan perintahnya. Jadi kalau ada perintah zakat, senyum, keluarkan. Ada celengan lewat di depan kita, senyum, keluarkan. Karena itu adalah kebaikan.
Kita kalau bertemu kebaikan berupa perintah Allah, perintah Rasulullah, jangan ditunda-tunda, tapi segerakan. Karena kalau ditunda-tunda, untung ya setelah ditunda itu kita masih dapatkan. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak gimana? Ditunda. Akhirnya singkir permintaan. Bapak Ibu rahimakumullah, meninggal dunia kita. Apa yang mau kita banggakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Gara-gara tunda taruh saja. Bukankah kita sering mendengar firman Allah yang berbunyi, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Ini salah satu ayat dalam surah As-Sajdah. Allah menggambarkan bagaimana manusia banyak nanti di akhirat minta dikembalikan oleh Allah ke dunia. Mengapa ke dunia? Untuk bersujud dan tunduk kepada Allah. Tapi nasi kan sudah jadi bubur. Tidak bisa dibalikan ke barih lain. Tidak bisa. Apalagi ke padi. Dia sudah jadi bubur. Kita sudah berada di akhirat. Tidak bisa lagi dikembalikan ke dunia. Maka mumpung dunia itu masih ada bersama kita, jalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jalankan perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Perintah Allah, perintah Rasul yang dikerjakan, insya Allah akan mengantarkan pelakunya menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaji ya Bu, nama Bu? Suratul Istijabah. Suratul Istijabah itu merespon dengan cepat perintah Allah dan perintah Rasulullah. Jangan ditunda-tunda, tapi segera respon. Dan kita meresponnya itu tidak dengan beban, tapi kita meresponnya itu dengan hati yang senang. Salat, puasa, tilawah Al-Quran, zakat, infak, semuanya itu kita jawab dengan senyuman. Bukan dengan marah apalagi penolakan. Tidak, tapi diterima. Karena semua perintah Allah, perintah Rasulullah, di baliknya itu hanya terkandung kebaikan-kebaikan semata. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini kaji kita pada pagi hari ini. Judulnya Suratul Istijabah. Merespon dengan cepat perintah Allah dan perintah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat saya menyampaikan dan kita yang mendengarkannya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.